Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Ayu. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, insya Allah selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya teman-teman, hari ini aku mau cerita ke kalian, aku mau sharing ke kalian, aku mau bocorin ke kalian tentang jumlah peserta yang diterima di Nusantara Sehat Team batch 15 dan batch 16 di tahun 2020 kemarin. Jadi ini cuma buat gambaran aja buat kalian. Kalau pesertanya itu yang diambil di tahun kemarin tuh segini, di periode pertama segini, di periode kedua segini. Karena tahun 2020 kemarin itu lagi pandemi, jadi satu tahun kemarin hanya diambil 2 periode atau 2 kali rekrutmen Nusantara Sehat Team. Sebenarnya biasanya tahun itu Nusantara Sehat Team direkrut 3 kali. Teman-teman, hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang jumlah peserta yang diterima kemarin. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, terus per profesi kayak misalnya profesi perawat itu laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Nah untuk di tim batch yang 15 yang diterima kemarin ada 132 peserta, 47 laki-laki dan 58 perempuan. Nah untuk profesinya itu yang diambil ada 9 profesi, yaitu ada profesi ATLM atau laboratorium, bidan, perawat, dokter gigi, dokter umum, tenaga gizi, tenaga counseling atau kesehatan lingkungan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Nah di batch 15 ini itu untuk tenaga ATLM atau tenaga laboratorium itu ada laki-laki 8 dan perempuan 11. Jadi total untuk tenaga lab yang diambil itu kemarin ada 19 peserta. Nah untuk bidan itu ada 16 bidan. Untuk jumlah dokter gigi yang diambil itu ada laki-laki 2 dan perempuannya 6. Totalnya dokter gigi ada 8. Untuk dokter umum itu laki-laki diambil 6 dan perempuannya 8. Jadi totalnya ada 14 dokter umum. Kemudian untuk perawat itu laki-lakinya 5, perempuannya ada 9. Jadi totalnya ada 14 perawat. Untuk tenaga farmasi itu laki-laki ada 9 dan perempuannya ada 5. Jadinya total tenaga farmasi ada 14 orang. Kemudian tenaga gizi yang diambil itu laki-laki ada 4, perempuannya ada 14 orang, jadi totalnya ada 18 tenaga gizi. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan itu laki-laki ada 10 dan perempuannya itu ada 9, jadi totalnya ada 19 orang. Nah untuk tenaga kesehatan masyarakat itu laki-lakinya ada 3 dan perempuannya diambil 7, jadi totalnya ada 10 tenaga kesehatan masyarakat. Total keseluruhan tenaga yang diambil di batch 15 ini ada 132 peserta, terdiri dari laki-laki 47 dan perempuan 58 orang. Nah teman-teman, di batch 15 ini cukup luas penyebaran penempatan penugasannya, yaitu mereka ada yang disebar di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera hanya disebar di Pulau Nias dan Provinsi Lampung. Sedangkan di provinsi lain yaitu disebar di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. Kecuali Pulau Jawa tidak ada penempatan sama sekali ya teman-teman. Untuk penempatan di batch 15 dan 16 ini hanya 2 kategori, yaitu terpencil dan sangat terpencil, karena untuk Nusantara Sehat Team biasanya emang ditaruh di tempat terpencil dan sangat terpencil, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke batch yang 16. Jadi aku masuk yang 16 ya teman-teman. Aku jadi sekarang itu baru penempatan sekitar dari Desember, berarti udah ada 4 bulan ya teman-teman, mau jalan 5 bulan, alhamdulillah. Jadi Nusantara Sehat Team batch 16 itu pesertanya diambil hanya 95 orang ya teman-teman. Jadi ini jumlah peserta terendah
di antara batch-batch sebelumnya, karena batch-batch sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu biasanya mereka diambil 200, 300 seperti itu. Tapi karena pandemi ini, jadi mungkin tahun 2020 kemarin tuh kita hanya diambil sedikit pesertanya. Nah, untuk di batch 16 ini yang diambil ada 9 profesi, sama seperti di batch 15. Ada tenaga ATLM atau tenaga laboratorium, bidan, perawat, dokter gigi, dokter umum, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi. Oh ya, satu lagi tenaga farmasi atau apoteker. Jadi untuk peserta NS tim batch 16 itu total laki-lakinya diambil ada 30 dan total perempuannya diambil ada 60. Jadi 1:2 ya teman-teman. Perempuannya lebih banyak daripada laki-lakinya. Oke, untuk tenaga ATLM atau tenaga laboratorium di NS batch 16 ini yang diambil itu laki-laki ada 6, perempuannya ada 5. Jadi total tenaga labnya ada 11. Kemudian bidannya itu totalnya ada 12 bidan. Tenaga dokter gigi itu laki-lakinya tidak ada, perempuannya yang diambil ada 6. Jadi totalnya dokter gigi ada 6 perempuan. Kemudian untuk dokter umum, laki-laki ada 3, perempuan ada 6, jadi totalnya dokter umum ada 9. Untuk perawat, laki-lakinya ada 6 dan perempuannya ada 7, jadi totalnya ada 13 perawat. Untuk tenaga farmasi, laki-lakinya ada 4, perempuannya ada 10, jadi ada 14 tenaga farmasi. Untuk tenaga gizi, itu laki-lakinya ada 2 dan perempuannya ada 11. Jadi totalnya ada 13 tenaga gizi. Kemudian untuk tenaga kesehatan lingkungan itu laki-lakinya ada 8 dan perempuannya ada 2. Jadi total counseling atau tenaga kesehatan lingkungan itu ada 10 counseling. Untuk tenaga kesehatan laki-lakinya ada 1 dan perempuannya itu ada 6. Jadi totalnya ada 7 kesehatan masyarakat. Total dari 9 profesi di tim batch 16 ini ada 95 orang peserta ya teman-teman. Terdiri dari 30 laki-laki dan 60 perempuan. Jadi 1:2 ya teman-teman, banyak perempuannya daripada lakinya. Oke, nggak apa-apa karena perempuannya strong. Oke teman-teman, untuk tempat penugasannya itu kami ada 5 tempat penugasan, yaitu di Sumatera itu ada di Aceh 2 puskesmas penempatan, kemudian di Nias itu ada 2 puskesmas penempatan, di Sulawesi ada 2 puskesmas penempatan. Kalau di Sulawesi daerahnya gunung ya teman-teman. Kemudian di Maluku ada 4 penempatan puskesmas, yaitu 3 di Kepulauan Aru dan 1 ada di Serang Barat. Kemudian penempatan di Papua ada 2 puskesmas ya teman-teman, dan itu di Puvendiko. Nah begitu teman-teman gambaran jumlah peserta yang diambil pada batch sebelumnya, yaitu batch 15 dan batch 16 gitu teman-teman. Ini buat gambaran aja buat kalian, biar kalian nggak penasaran berapa sih yang diterima, berapa sih yang gagal, berapa sih yang lolos, berapa sih yang nggak lolos, kayak gitu. Jadi ini buat gambaran aja teman-teman. Mungkin ya di batch ini itu nggak beda jauh sama batch sebelumnya. Kapan sih lokasi penempatannya itu dikasih tahu gitu. Jadi sepengalaman aku kemarin mengikuti pembekalan itu kan pertama kita pembekalan 4 minggu tuh online dulu ya teman-teman. Habis online secara daring di rumah masing-masing. Kemudian yang 1 minggu atau 5 hari, sekitar 5 hari atau 6 hari itu kita di Ciloto, pelatihan tatap muka atau klasikal ya teman-teman. Jadi kita dikasih tahu lokasi penugasannya di mana aja, sama siapa aja. Itu waktu aku kemarin tuh hari kedua pembekalan online teman-teman. Jadi hari pertama kita kemarin tuh kayak perkenalan, terus dikenalin lagu-lagu Nusantara Sehat. Kalian kalau udah denger lagunya, aduh rasanya merinding banget. Apalagi yang kita bener-bener niat mau ikut Nusantara Sehat ini ditaruh di pelosok gitu. Pokoknya kan kalau denger lagunya nanti merinding teman-teman. Gitu. Jadi hari pertama kita perkenalan, kemudian hari kedua itu kita masih kayak perkenalan gitu. Cuman di jam sore kita kelas online tuh full teman-teman dari pagi sampai sore. Jadi pas sore itu sekitar jam 4 atau jam 5 ya, itu baru diumumin, dikasih tahu penempatan yang dapat di Aceh siapa aja, dokter 1 orang, bidan 1 orang, perawat 1 orang, siapa aja namanya gitu, nanti ada teman-teman. Kemudian bisa di puskesmas B
didapat di Maluku itu siapa aja, kalian kasih tahu di. Kalau aku kemarin di hari kedua, cuman nggak tahu sih kalau pas batch 17 ini besok dikasih tahu di hari keberapa. Cuman pasti dikasih tahu di awal, karena nanti untuk pengelompokan lokasi penugasan itu berarti jadi kelompok tim gitu teman-teman. Nanti misalnya ada tugas kelompok itu, jadi kita ngerjainnya sama tugas satu tim kita, satu kelompok kita, seperti itu. Jadi kita selama kayak belajar daring itu ya, kayak mana ya, kita kenal mereka dari awal tuh cuman dari chat. Kayak aku kenal teman-teman aku itu cuman via chat, via video call, Zoom. Jadi ngelihat teman-teman yang baru, teman-teman yang semua itu paling cuma via Zoom kayak gitu. Jadi bener-bener waktu di Ciloto itu kita itu baru pertama kali ketemu mereka orang 95 orang selama 5-6 hari. Dan itu karena kita pelatihannya masih di pandemi kan, kita pakai masker, pakai face shield, jadinya tuh kita nggak mengenali muka teman-teman kita satu sama lain ya gitu. Baiklah teman-teman, cukup sekian mungkin sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya aku ada waktu lagi, kita sharing lagi tentang gimana sih NS itu, gajinya berapa, terus pembekalan online-nya kayak mana, pembekalan offline-nya kayak mana, kita dibiayain gak sih selama pembekalan online itu, mulai dari kayak pulsa data, kayak pesawat keberangkatan kayak gitu. Nanti aku cerita lagi teman-teman, kita sambung lagi. Teman-teman, cukup sekian ya teman-teman sharingnya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal, masih ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis saja di kolom komentar. Kemudian nanti kalau aku bisa jawab pasti aku jawab, dan misalnya aku bisa balas pasti aku balas ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, aku minta dukungannya untuk like dan subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.